bentuk gulu kepada Nabi SAW. Mereka justru membuat hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, tapi justru hadis itu adalah hadis yang palsu. Apa tujuannya Pak? Untuk mengagungkan Nabi di atas kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sangat banyak, seperti hadis yang ma'ruf, ya, hadis yang ma'ruf, namun hadis ini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Disebutkan oleh para ulama dengan haditsul maudhu', disebutkan dalam kitab At-Tawasul Anwa'uhu Ahkamuh, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Hadits, Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah. Apa hadisnya? Hadisnya adalah, ini hadis tidak tahu siapa perawinya, tapi bunyinya laulaka lama khalaqtul aflak. Seakan-akan Allah berfirman, andaikan bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan semesta alam. Andaikan bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta, tidak aku ciptakan makhluk. Ini adalah hadis yang diteliti oleh para ulama, asal usulnya tidak ada. Berarti hadisku hadis dusta, dinisbatkan kepada Allah untuk memuji Nabi. Pernah dengar hadis Pak? Karena bukan karena Nabi, langit dan bumi tidak diciptakan. Benar demikian? Ternyata tidak. Hadis ini bukan dari Nabi SAW, dan bukan pula hadis qudsi. Atau contoh yang lain seperti hadis Nur Muhammad, yaitu ma'ruf, bahkan dibawa oleh sebagian para da'i, tentang Nur Muhammad dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi SAW menyebutkan hadis, ya, tapi hadis ini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Ad-Dha'ifah, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis yang mungkar, di mana mereka di antara poinnya menyebutkan bahwasanya Nur Muhammad itu adalah, ya, Nur Muhammad. Apa maksud Nur Muhammad? Apa maksud Nur Muhammad? Cahaya Nabi Muhammad. Jadi cahaya Nabi Muhammad SAW, dengan cahaya itu diciptakan langit dan bumi. Ini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Karena Nabi SAW Nabi pemilik langit dan pemilik dunia dan akhirat. Ini tidak benar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa inna lana lal akhirata wal ula. Di dalam surah apa? Dalam surah Al-Lail. Sesungguhnya milik kamilah, maksudnya milik Allah, kepemilikan kamilah akhirat dan dunia. Artinya Nabi kita SAW tidak memiliki apa? Tidak memiliki langit dan bumi, dan tidak memiliki dunia dan akhirat. Maka mengatakan atau meyakini Nabi SAW memiliki nilai-nilai seperti ini, berarti kita meletakkan beliau pada posisi sifat-sifat ketuhanan, dan ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Atau contoh yang lain Pak, ada yang berlebihan kepada Nabi SAW sampai-sampai mereka meyakini, ada sebagian umat saudara kita umat Islam, semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Mereka meyakini Nabi SAW setelah beliau meninggal dunia, beliau bisa pulang ke rumah, bisa pulang ke dunia. Ya, sehingga diadakanlah acara-acara nanti, acara tahunan seperti Maulid Nabi, ya. Kemudian mereka nanti mengadakan acara atau ritual-ritual tertentu, bacaan-bacaan berjanji tertentu. Kemudian mereka berdiri, dan gurunya atau mursyidnya, ya, mereka berdiri dan meyakini Nabi sedang Nabi sedang lewat, senyum, ya, seakan-akan Nabi lewat. Yang lain pada menangis, terharu, seakan-akan melihat Nabi. Pertanyaannya Pak, mungkin tidak Nabi SAW bisa pulang ke dunia padahal beliau telah meninggal 14 abad yang lalu? Mungkin tidak Nabi pulang ke dunia Pak? Melihat kita mungkin lagi Maulid Nabi atau lagi acara apa begitu? Mungkin tidak? Tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada dalil nas yang menunjukkan ruh Nabi, ya, para Nabi kalaulah meninggal dunia bisa pulang ke dunia. Ini adalah bentuk berlebihan. Maka sifat-sifat seperti ini Bapak Ibu tidak boleh kita ikuti, dan hendaklah kita tidak meninggalkannya. Atau contoh yang lain, ada orang-orang gulu kepada Nabi sampai-sampai meletakkan membuat solawat untuk Nabi, solawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang sangat banyak yang dibikin sendiri. Padahal solawat ini adalah ibadah. Tetapi justru solawat yang dibaca, yang didendang-dendangkan, bahkan dijadikan sebagai bentuk ritual ibadah tertentu, tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi pernah ditanyakan oleh para sahabat,
Wahai Rasul, bagaimana kami cara bersolat kepadamu? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, Nabi mengajarkan salawat kepada para sahabat, cara bersolat yang benar. Di antara solat yang benar adalah salawat Ibrahimiyah yang senantiasa kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Dan ada bentuk solat-solat yang lain. Intinya salawat yang hendak kita baca mesti kita pastikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita bikin salawat sendiri. Nah,